apa area bor ini dikupas apa enggak. Jadi enggak dikupas itu karena kita pakai wincing yang tadi saya bilang. Sebenarnya silika boxer ini sebenarnya paling dihindari, Pak Freddy. Jadi cukup ya untuk masalah gaji nih, karena gaji di sini Sangat sensitif sih sebenarnya untuk diumbar, tapi yang demi kemajuan channel kalian mau Geos. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Freddy Makutika. Jadi pada kesempatan ini kami kembali lagi untuk membuat video terbaru kami. Mungkin ada teman-teman yang mungkin bertanya kenapa kita tidak balas-balas, misalnya apa ada yang komentar kita tidak balas. Itu karena memang tempat kerja kita di sini jaringannya kurang bagus atau kurang jaringan begitu. Kalaupun kadang misalnya lagi cuti, itu pun kadang malas buka-buka HP. Jadi ya mohon dimaklumi lah. Bahkan kalau jarang upload juga itu karena kita punya pekerjaan di lapangan nih, kadang menguras tenaga juga. Jadi mau buatkan video begitu ya malas begitu. Harus apa namanya? Ada niat, nah, dan kebetulan kami sekarang ada niat. Tapi tidak ada ide mau buat video apa gitu. Makanya sekarang karena kita tidak ada ide, makanya pada video ini kita kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di kolom komentar yang sudah ada di ini lagi sama teman-teman. Bahkan teman-teman komen dari bulan apa ya, sekarang nanti kita mau jawab sekarang ini. Nah, begitu ya, dan ini kami tulis di envelope ya. Tapi masih kosong ini, tidak apa-apa. Oke, jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang di kolom komentar. Pertama itu dari Zan Gaming. Dia bertanya, Bang, apa itu daerah bornya tidak dikupas pakai doser? Iya, pakai doser maksudnya. Apa daerah bor yang daerah yang kita ngebor sini, apa anda digusur dulu pakai doser begitu atau dikupas pakai doser? Nah, terus movingnya pakai apa begitu? Nah, jadi untuk kita di sini teman-teman perlu tahu, kita kalau misalnya untuk ngebor itu nggak digusur dulu, misalnya harus dibersihkan. Misalnya daerah belakang-belakang ini harus dibersihkan dulu atau sudah ditabrak pakai doser. Nggak begitu, karena kita di sini tuh sistemnya pakai Pakai wincing. Jadi kalau misalnya nggak ada pohon, kita bakal setengah mati. Karena kita juga tidak disupport pakai EXA begitu kan. Tapi akhir-akhir ini kita sudah disupport pakai EXA. Jadi EXA ya fungsinya buat membuat pet ya Iwana. Nah, dibuatkan pet. Terus untuk moving juga kadang dibantu pakai EXA. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pohon, susah karena pakai wincing itu yang tadi saya bilang. Hanya saja kalau untuk pohon-pohon yang sekiranya mengganggu aktivitas untuk moving rig, biasanya itu disengso dulu, atau dibersihkan dulu sama tim rintis. Setelah itu baru bisa ini kita moving begitu. Terus juga kalau misalnya ada pohon-pohon yang kering, nah itu juga kan mengganggu aktivitas di rig itu. Karena kalau misalnya apalagi sekarang bulan Desember ini musim angin lah. Angin. Jadi untuk pohon-pohon yang kering biasanya ditumbang dulu sama operator sensor begitu. Karena bisa membahayakan juga, karena kalau misalnya kita bekerja di di bawah-bawah kolong kayu begitu yang sudah kering, berbahaya kalau ketika angin kencang begitu bisa tumbang seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman untuk masalah area bor ini dikupas apa enggak. Jadi enggak dikupas itu karena kita pakai wincing yang tadi saya bilang. Oke, lanjut di pertanyaan yang berikut. Ini dari Abdul Aziz Gafar. Nah, nanti ini saya kasih kesempatan untuk teman saya menjawab, karena kita bagi-bagi ini biar sama-sama ada inilah, biar teman-teman juga banyak tahu. Karena kalau cuma dari saya kan pengalaman saya belum tentu sama teman saya Iwan ini. Begitu, jadi sekiranya bisa
memberikan penjelasan yang lebih banyak lah ke teman-teman. Oke, yang dari Abdul Azizul Ghafar. Bang, seberapa besar pengaruh silika amorf baik dalam bentuk silika boxwort? Nah, silika boxwort ini kalau yang saya lihat itu dia biasanya tuh muncul di limonit. Nah, kalau di limonit itu pasti bakalan banyak kanan los itu kalau misalnya ketemu silika. Bang, seberapa besar pengaruh silika amorf baik dalam bentuk silika boxwort ataupun vein? Kalau vein ya biasanya di batuan-batuan yang segar itu biasanya ada ya silika-silika yang itu silika boxwort ataupun vein saat getting terhadap kadar nikel. Bagaimana Iwan pengaruh silika amorf ini? Terima kasih Pak Freddy atas kesempatannya. Mungkin saya agak keras sedikit. Mungkin saya akan ya nggak terperinci sih, lebih menjelaskan dikit-dikit yang menjadi pemahaman saya selama saya eksplorasi. Iya. Sebenarnya kaitannya dengan pada saat ini kan larinya lebih ke pada saat penambangan sih sebenarnya. Kalau pada saat orgiting kan pengambilan or kan. Sebenarnya salah satu pada saat penambangan sebenarnya silika boxwort ini sebenarnya paling dihindari Pak Freddy, karena memang dia bisa mempengaruhi kadar or yang tadinya memang kadarnya itu bagus. Ketika campur sama silika boxwort tetap pasti kadarnya turun. Jadi berarti si silika ini semacam pengotor begitu ya? Benar-benar pengotor lah. Sehingga dia bisa mempengaruhi penurunan dari persentase kadar Ni-nya gitu. Makanya paling dihindari seperti itu. Artinya kalau misalnya saat ngebor ini? Kalau saat pengeboran tetap jelas pasti diambil. Tapi kalau penambangan dihindari. Oh, seperti itu. Seperti itu Pak Freddy. Jadi bagaimana kira-kira bisa dipahami ya? Katanya kalau di pengeboran ya sudah, kalau dapat silika pun dihantam. Karena kadang yang data, gitu ya. Karena untuk mencari data kan walaupun silika kalau misalnya masih bisa diambil ya tetap diambil begitu. Dan kadang juga ada satu kasus misalnya kayak di tempat yang lain itu dia misalnya pas di ini pengeborannya kalau misalnya dibor begitu itu pokoknya silikanya pokoknya tebal bahkan sampai 3 meteran begitu. Nah tapi di situ banyak karnerit. Nah bagaimana tuh Pak Iwan kira-kira? Ini kalau menurut saya tergantung silika ini kan biasanya asasnya bisa bersamaan dengan unsur Ni itu. Tergantung kalau misalnya dia Ni-nya agak tinggi tetap bisa diambil, karena yang pertama kan kalau pengeboran kan tetap diambil karena untuk mencari data gitu. Nah kalau misalnya untuk penambangan maksudnya kaitannya tadi yang saya bilang dengan adanya garnerit, biasanya kan kalau garnerit itu Ni-nya tinggi tuh. Nah bagaimana apa dihindari juga atau tetap diambil? Kalau menurut saya tetap dihindari, tergantung presentasi garnerit sama silikanya yang mana dominan. Kalau misalnya silikanya itu enggak terlalu dominan, banyak vein garnerit yang banyak di satu misalnya kupasan dari penambangan itu, jelas pasti mungkin diambil. Tapi kalau pengetahuan saya, itu sebenarnya paling dihindari. Beberapa referensi saya pernah bertanya sama anak-anak yang sudah pengalaman ditambang kan, itu paling dihindari. Karena dia salah satu mineral-mineral sekunder yang mineral pengotor. Seperti itu Pak Freddy. Oke. Jadi bagaimana teman-teman bisa di ini ya? Kalaupun dalam penjelasan kami ada yang kurang nanti ditanyakan lagi. Karena kita juga menjawab ini juga berdasarkan pengalamannya, bukan mungkin ada ilmu pengetahuan sedikit tapi berdasarkan kebanyakan dari pengalaman kami saja yang kami dapat di tempat kerja kami seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari Pipil Indo. Oke, Pipil Indo. Hai Pipil Indo. Oke, Pipil Indo, semoga Anda sehat-sehat dan sukses ya. Apabila swelling itu 1,3 meter, tapi pengeboran 1 meter saja. Hasil dari sampel yang lebih itu, tadi kan swellingnya 1,3 meter.
hasil dari sampel yang lebih itu terhadap tetap diambil atau bagaimana? Terus hasil swelling itu bagaimana cara penjabarannya? Nah, kalau ini nanti saya yang menjawab ya, karena kemarin saya juga sudah buatkan video tentang masalah swelling itu. Nanti ditonton di mana sebelah sini, nanti saya taruh ininya di sini. Kalau bukan di sini, sebelah sini. Oke ya. Jadi kalau misalnya ya, swelling dia di limonit, terjadi persoalannya kalau misalnya dia ngeran 1 meter terus dapatnya 1,3 meter, itu tidak jadi persoalan. Karena kalau misalnya di limonit ini kan sifat limonit itu kan dia kayak elastis begitu, Mengembang, mengembang. Jadi kalau kena air bisa saja dia memanjang tuh, bisa lebih dari 120, 30, nah, seperti itu. Jadi tetap diambil kalau menurut saya, yang kalau misalnya itu di limonit, karena yang tadi sifat limonit itu kan kalau kena air dia bisa memanjang, kalau apalagi ditekan gitu kan. Nah terus bagaimana kalau misalnya di saprolit misalnya kayak gitu kan, ada yang swelling gitu. Nah kalau misalnya ketemunya kayak begitu, kita pastikan dulu nih dia benar-benar ngerannya pas atau lebih. Nah kalaupun lebih ya kita harus, biasanya kalau saya sih ya tegur ke operatornya. Nah seperti itu. Kalau bisa ngerannya pas, jangan lebih gitu. Kalau misalnya nanti kamu ini ngerannya lebih nanti di redel begitu. Jadi itu kan juga merugikan. Jadi kalau bisa ngerannya pas. Nah tapi kalau misalnya dia ngerannya pas tapi tetap masih swelling, nah ini kita bisa lihat lagi. Kalau yang di kedalaman yang di atas ini, kalau misalnya ada yang loss, recovery-nya misalnya cuma 70, ya kan? Terus ngeran berikut lagi dapat 130. Nah, berarti yang 30-nya ini bisa saja jatuhan dari atas. Untuk misalnya mengetahui dia itu jatuhan, nah kadang juga kita kesusahannya dalam membedakan ini jatuhan atau seperti apa. Karena biasanya itu dalam pengeboran begitu, kalau saya sempat berdiskusi dengan operator begitu, kadang pas pengeboran begitu, kadang ini misalnya di batu ya, dia ndak patah begitu. Jadi kan kadang ini kan dia sering putar gini. Itu biar buat ini katanya buat pengunci gitu. Tapi kalau si pengunci ini ndak patah, bisa saja masih utuh kan. Jadi kadang kita susah juga untuk membedakan bahwa itu jatuhan atau seperti apa. Tapi kalau misalnya di saprolit atau misalnya di limonit, kadang yang jatuhan ini bisa saja sudah hancur begitu. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya bisa kita pisahkan, masukkan ke kedalaman yang sebelumnya. Tapi itu pun selektif lagi. Iya gitu. Harus lebih selektif lagi, karena kita kan udah tahu ini yang di dalam ini bagaimana prosesnya kan. Jadi kalau bisa lebih teliti lagi lah. Nah terus kalaupun di batu, kadang masih ada tanda-tanda di ornya itu masih ada misalnya saya ini anggap saja ini or ya. Itu kalau misalnya yang jatuhan, kalau misalnya di batuan itu kadang masih ada yang kayak tanda-tanda bor begitu, misalnya kayak kemakan sama bit begitu di batuannya itu bisa saja itu yang jatuhan. Seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman, nanti kalau kurang nanti ditambahkan di kolom komentar. Biar kita bisa diskusi sama-sama begitu, nanti di komentar saja biar kita diskusi. Jadi seperti itu ya kalau untuk masalah swelling. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut. Ini dari kita selang-seling jawab biar ada fungsi juga kita. Ada chemistry. Kalau cuma duduk-duduk gini tidak ada kerjaan ya, ini gini kan enak. Oh, saya belum lanjut. Ada juga yang kasih masukan ke kita terkait masalah swelling ini. Nah, ini dari Sun Gaming. Katanya kalau di tempat beliau itu splitter atau split wajib keluar.
Jadi berarti kalau misalnya kalau split keluar kan berarti ornya tetap masih utuh tuh, ada apa terkontaminasi sama yang lain. Nah kalau di tempat kami di sini yang awal-awal itu dibuka dulu apa ditekan semua, jadi splitnya juga keluar. Tapi ya semakin ke sini karena mungkin memakan waktu serta tenaga juga, makanya udah dilepas lagi, tapi udah jadi persoalan kalau di tempat saya. Tapi harusnya sih keluar untuk splitnya itu biar apa nama si ornya tetap utuh begitu. Kalau kemarin yang di tempat yang di sebelahnya ini, kalau di geotek kemarin kami pengeboran geotek itu splitnya harus dibuka ya. Karena untuk mengukur tadi itu fan segala macam, terus apa juga saya sudah lupa lagi, sudah lama juga. Oke lanjut ya. Jadi wajib keluar sebenarnya sih. Lanjut di pertanyaan yang kelima dari Teluk Kendari. Bilang bang, berapa gaji untuk website Geos? Nah ini yang tepatnya yang jawab si Iwan ini karena Mau jawab dia yang sering. gajinya langsung atau bagaimana nih Pak Freddy? Nggak tahu ini. Perkiraan aja ya. Iya, yang perkiraan aja. Oke, Pak Freddy. Mungkin teman-teman Geos yang ingin bekerja di website, mungkin kita yang sudah bekerja di sini, ya minimal kita kasih gambaran atau referensi-referensi lah supaya tahu mungkin lebih berminat begitu. Untuk gaji kita di sini ya kalau untuk cukup makan ya bisa lah. Pokoknya di sekitaran gaji-gaji ya untuk website lah kurang lebih 6, 7 sampai 8 jutaan lah ya bisa dicapai sih. Seperti itu Pak Freddy. Tapi kemarin perasaan sudah hampir 2 digit. Itu sebenarnya tergantung dari perusahaannya sih sebenarnya. Tergantung dari perusahaannya, tergantung dari manajemen yang akan membayar kita. Suara keringat kita seperti apa, ini tergantung dari sebenarnya lihat dari manajemennya sih. Kalau memang gajinya lebih besar itu lebih bagus. Pak Freddy. Begitu. Sesuai dengan kerja dengan kerja kita di lapangan. Tapi pokoknya bisa untuk hidup lah, bisa untuk hidup. Tapi kalau dapat ya 7-8 juta bisa lah dapat. Tapi kemarin dengar ini apa 2 digit. Itu juga manis. Kemarin katanya sudah sampai 2 digit padahal si Iwan ini. Tapi dia juga ini cuman asal jawab saja, tapi ya kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu. 2 digit lah 2 pokoknya. digit lah. Oke ya. Jadi cukup ya untuk masalah gaji nih, karena gaji di sini sangat sensitif sih sebenarnya untuk diumbar, tapi yang demi kemajuan channel kalian Nol Geos gitu. Kita mencoba untuk menjawab. Oke deh. Lanjut sekarang ke pertanyaan berikut. Kalau ada yang bertanya lagi, kenapa kita bekerja tapi sempat buat video, apa kalian dah bekerja? Hei, kita ini bekerja coy. Bekerja tapi di jam istirahat kita buat video, dan jadi jangan bilang kita cuma tidur di hammock. Oke. Karena ada yang itu bilang, ini kalian ini bekerja atau cuma tidur-tidur? Kita sebenarnya kerja, tapi untuk buat videonya kita di jam istirahat. Waktu yang istirahat. Dan waktu ini sudah jam-jam 1 lah, jadi saya istirahat. Jam 1, coba lihat jam. Ya, jadi begitu kita buat video ini juga di jam istirahat. Jadi, jangan lagi ada yang bilang kita cuma tidur-tidur. Terus gaji 2 digit. Jangan ya. Oke, pertanyaan berikut. Dari Sul Sabina. Bang, di mana bisa beli mesin bor untuk pengambilan sampel? Kalau ini nanti kita sama-sama jawab ya, karena kita geologis di sini nggak tahu sumber datangnya rig ini dari mana, tapi yang jelas di sini tuh ada rig. Dan sekarang sudah berapa ya? 23 unit sekarang di tempat saya di sini. Dan itu nggak tahu dibeli dari mana. Kemarin bahkan baru yang datang 2. Ya, 2 unit kemarin baru datang. Itu kalau saya tanya-tanya di PJO kami di sini, katanya itu dari
dari Jakarta. Jadi rig ini punya dari perusahaan ini begitu. Jadi tapi ada juga yang saya tanya di supervisi mekanik, katanya kalau untuk rig sendiri itu dirakit. Itu sangat luar biasa Pak Freddy, kayak bisa dirakit ya. Jadi bukan kayak langsung beli paten begitu langsung jadi begitu. Nggak begitu katanya. Jadi dirakit. Dan terus untuk biaya katanya mahal. Bisa sampai 150-an kalau nggak salah. 150-an juta begitu. Jadi itu dirakit katanya. Bukan beli langsung begitu. Tapi kalau misalnya dari teman saudara Sul Sabina ini Mungkin dia mau beli beli rig kayaknya Pak Freddy. Kalau rencana mau beli rig, nah kalau saya ada teman sih yang maksudnya dia menyewakan begitu. Kalau mau nanti saya hubungi. Ya begitu ya. Kalau Pak Iwan mungkin dari perusahaan yang lain, karena kan di tempat lain itu di perusahaan sebelah. Kalau untuk rig ini masalah rig itu dari mana sebenarnya tetap pasti dikirim dari Jawa. Dari Jawa. Ya, jelasnya seperti itu. Iya, karena di sini susah susah untuk beli polimer saja tidak ada di sini. Jadi yang jelas dari sana diimpor ke sini. Tapi untuk beli di mana? Kita juga ya Anda tahu lah. Pokoknya kita di sini itu lebih bagaimana fokus kita di sini itu untuk bisa mengawal data eksplorasi itu gitu. saja. Kalau untuk fokus kerja kita ya seperti itu, biar data yang diambil ini jangan terkontaminasi, terus ketika di lab juga tidak ada kesalahan seperti itu. Jadi gimana Pak Iwan? Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Jadi oke teman-teman, mungkin sudah jam berapa sekarang? Sudah jam hampir 1:30 nih Pak Freddy. 1:30 berarti boleh juga ya. Jadi mungkin cukup. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau penjelasan kami kurang berkenan di teman-teman, kami mohon maaf. Dan kalau ingin bertanya silakan di kolom komentar. Di komen di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi lebih banyak. Dan kalau teman-teman semakin banyak komen itu saya punya ide itu semakin banyak begitu. Terus kalau saya sendiri biasanya tuh kurang ide, jadi teman-teman ya usahakan banyak komen biar kita banyak komen, banyak subscriber. Inilah. Udah, kalau subscriber saya tidak perlu. yang penting ide itu yang dari teman-teman yang saya perlu. Karena kita di sini kerja itu benar-benar karena tidak bantuan dari teman-teman ini pasti channel YouTube kita nggak berkembang. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah komen, bisa membantu kami gitu. Buat dukungan terima kasih juga ya. Oke, mungkin sekian dulu. Udah kita mungkin kembali mau bekerja. Jadi untuk hari ini sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau tidak subscribe juga saya ndak rugi. Oke, terima kasih.